Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juliani Syafitri, NIM 9223610062, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang pertama jurusan Biologi LPTK Universitas Negeri Medan. Saya akan menjelaskan rancangan pembelajaran berbasis teknologi terkini, yang mana ini adalah sebagai ujian akhir semester kedua pada mata kuliah Pendidikan Berbasis Teknologi Terkini. Pada sebuah rancangan pembelajaran dapat kita lihat identitas RPP tersebut, yang mana pertama, satuan pendidikan itu di SMA Negeri 2 Lubukpakam, mata pelajaran biologi, kelas 11 MIPA semester genap, materi pokok sistem imunitas atau kekebalan tubuh dengan alokasi waktu 4 kali 45 menit atau 2 kali pertemuan. Pada kompetensi inti K1 dan K2, kompetensi sikap spiritual yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi sikap sosial yaitu menghayati dan mengamalkan. Kemudian pada KI 3, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan KI4 menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif. B. Kompetensi dasar. Adapun kompetensi dasar pada materi ini yaitu 3.14, menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh dengan indikator 3.14.1 menjelaskan antigen dan antibodi pada tubuh manusia. 3.14.2 menganalisis mekanisme pertahanan tubuh pada manusia. Kemudian kompetensi dasar 4.14 melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat dalam program imunisasi dan upaya menjaga sistem imun tubuh. Dengan indikator 4.14.1 melakukan kampanye atau sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga sistem imun pada tubuh. C. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan fungsi sistem imunitas pada tubuh manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis mekanisme pertahanan tubuh pada manusia melalui kegiatan studi literatur dan diskusi. D. Materi pembelajaran. Adapun yang menjadi materi pembelajaran dalam RPP ini yaitu yang pertama, fungsi dan mekanisme pertahanan tubuh. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. Yang ketiga, gangguan pada sistem pertahanan tubuh. E. Metode pembelajaran. Pada pertemuan pertama, model pembelajaran yang digunakan adalah Problem Based Learning atau PBL dengan pendekatan Technological Pedagogic Content Knowledge atau TPEC dengan metode studi literatur, diskusi, Advanced Organizer. Pada pertemuan kedua, model pembelajaran yang digunakan adalah Problem Based Learning atau PBL, pendekatan Teknologi Pedagogic Content Knowledge atau TPEC dengan metode studi literatur, diskusi, Advanced Organizer. F. Media, alat, dan sumber pembelajaran. Media yang digunakan yaitu PPT Sistem Pertahanan Tubuh Manusia dan LKPD, alat, laptop, papan tulis, proyektor, spidol, dan lain sebagainya. Sumber belajar, buku pelajaran biologi kelas 11. G. Kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ini diawali dengan kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu sebanyak 30 menit. Adapun kegiatan pada pendahuluan yaitu yang pertama, guru mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Yang kedua, mengkondisikan peserta didik dengan cara melakukan presensi. Yang ketiga, guru memberikan motivasi kepada peserta didik. Yang keempat, guru menanyakan perasaan peserta didik dengan menuangkannya ke dalam kertas sticky note kemudian ditempelkan pada papan tulis. Yang kelima, guru memberikan ice breaking kepada peserta didik agar lebih fresh dengan bermain game berbasis edukasi menggunakan aplikasi app.genial.ly dengan link di bawah ini. Berikut adalah tampilan awal dari game edukasi yang akan diberikan kepada peserta didik. Ini adalah tampilan awal dari breakout video game yang merupakan satu di antara pilihan yang ada pada app.genial.ly. Kemudian ini adalah tampilan pilihan pada breakout video game yang disiapkan oleh guru beserta misi yang akan diselesaikan yaitu berupa soal-soal. Selanjutnya, ini adalah tampilan game yang akan dimainkan oleh peserta didik. Terdapat soal di bagian sebelah kanan dan juga musik pengiring permainan agar lebih menarik. Selanjutnya, guru melakukan apersepsi dengan menanyakan pembelajaran sebelumnya kepada peserta didik. 7. Guru menunjukkan gambar animasi tentang anak yang tetap sehat walau terdapat virus di sekelilingnya dan anak yang terserang penyakit karena virus. Hal ini diakibatkan oleh sistem imun yang berbeda di antara keduanya. Ini adalah sumber dari gambar yang telah ditampilkan sebelumnya. Yang kedelapan, guru mengajukan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Seperti, apakah perbedaan di antara kedua gambar tersebut? Kemudian peserta didik menjawab pertanyaan guru dan terjadi interaksi antara guru dengan peserta didik. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran mengenai materi yang akan dipelajari. Selanjutnya adalah kegiatan inti
dengan alokasi waktu 120 menit. Pada kegiatan inti ini dilaksanakan dengan sintak PBL, yang mana diawali dengan orientasi masalah. Kegiatan yang dilakukan adalah guru melakukan brainstorming kepada peserta didik dengan menampilkan video terkait tentang sistem imun. Link video tertera pada tampilan berikut ini. Dan ini adalah tampilan awal dari video yang diberikan kepada peserta didik. Yang kedua, setelah menyimak video, diikuti dengan kegiatan tanya jawab mengenai apa yang ada di dalam video tersebut. Selanjutnya, guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan oleh peserta didik. Yaitu, menurut pemahaman kalian, bagaimana antibodi mengenali antigen yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian, peserta didik mengamati dan memahami masalah yang disampaikan. Peserta didik menyampaikan pendapat atau jawabannya dari masalah yang diangkat. Selanjutnya, guru memberikan penjelasan awal terkait antigen dan antibodi pada manusia melalui PPT yang dibuat menggunakan Canva. Berikut ini adalah tampilan awal dari PPT yang dibuat melalui media Canva. Dan ini adalah link materi yang sudah disiapkan oleh guru. Langkah yang selanjutnya yaitu mengorganisasikan peserta didik, di mana guru mengorganisasikan peserta didik untuk berdiskusi dalam kelompok-kelompok secara heterogen berdasarkan tingkat kognitif dan gaya belajarnya. Yang kedua, guru memfasilitasi peserta didik dengan ELKPD untuk penyelesaian masalah, berupa peran, fungsi, dan mekanisme kerja sistem imun. ELKPD dapat diterima oleh peserta didik melalui scan barcode dan link berikut. Berikut adalah tampilan dari scan barcode untuk ELKPD, dan ini adalah link untuk mendownload ELKPD. Selanjutnya, peserta didik berdiskusi dan berbagi tugas untuk mencari data bahan-bahan sumber yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian guru memastikan peserta didik dalam kelompok memahami tugas masing-masing. Langkah berikutnya adalah membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Peserta didik melakukan penyelidikan mencari data referensi sumber untuk bahan diskusi kelompok sebagai upaya penyelesaian masalah, berbagai sumber literatur, artikel, video, pembelajaran, blog, berita, up-to-date, dan lain-lain, yang dapat diakses dengan Google Assistant dari Android peserta didik. Kemudian guru memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data atau bahan selama proses penyelidikan. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang pertama, peserta didik dalam kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah pada LKPD yang nantinya dipresentasikan dalam berbagai moda, seperti infografis, poster, video, dan lain sebagainya. Kemudian, guru memantau peserta didik dan membimbing penyelesaian masalah peserta didik dalam kelompok. Langkah berikutnya adalah menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. Yang pertama, peserta didik dalam kelompok melakukan presentasi hasil penyelesaian dari masalah yang ada di LKPD. Kemudian, guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok lain memberikan masukan kepada kelompok yang sedang presentasi atau memberikan pertanyaan. Yang ketiga, guru memberikan masukan atau saran dan apresiasi kepada kelompok yang melakukan presentasi. Kegiatan yang berikutnya adalah kegiatan penutup dengan alokasi waktu selama 30 menit. Peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan pada hari ini. Kemudian peserta didik melakukan post-test menggunakan aplikasi Quizzes. Berikut adalah link dari aplikasi Quizzes yang akan diberikan kepada peserta didik. Dan ini adalah tampilan awal dari Quizzes, yang mana ini adalah kode yang nantinya akan diberikan kepada peserta didik agar peserta didik dapat mengikuti post-test yang diberikan. Selanjutnya, guru melakukan refleksi dengan peserta didik sebagai evaluasi pembelajaran melalui aplikasi Mentimeter. Ini adalah link dari aplikasi Mentimeter yang akan diberikan oleh guru kepada peserta didik. Nah, ini adalah tampilan dari pertanyaan yang akan diberikan kepada peserta didik, di mana peserta didik nantinya bisa menjawab atau membaca soal dengan memasukkan kode yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Kemudian, guru menyampaikan kepada peserta didik untuk mempelajari materi yang akan dipelajari selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh dan gangguan yang dapat terjadi pada sistem pertahanan tubuh. Kemudian, guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam. Kemudian, H yaitu penilaian. Berikut adalah penilaian yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran. Medan, Mei 2023. Selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial membuat teknologi yang diterapkan pada perangkat pembelajaran. Yaitu yang pertama ada Genial.ly, kemudian ada Canva, Quizzes, dan Mentimeter. Nah, untuk membuat game edukasi pada aplikasi Genial.ly, pertama-tama kita akan masuk melalui Google Chrome, kemudian mengetikkan alamat webnya yaitu Genial.ly. Kemudian
kita pilih yang pertama. Ini adalah tampilan awal dari Genial.ly. Kemudian kita melakukan sign up dengan create your free account. Bisa menggunakan email yang sudah tercatat di Google ataupun menambahkan email yang kita gunakan untuk mengaplikasikan game ini. Setelah email kita berhasil, kemudian muncullah dua pilihan seperti ini. Kita pilih yang education, kemudian kita lanjutkan memilih teacher, kemudian memilih yang high school karena saya mengajar yang SMA. Kemudian di sini ada beberapa pilihan yang dapat kita buat melalui Genial.ly. Kita bisa memilihnya yang gamification. Selanjutnya akan muncul beberapa template yang dapat kita gunakan untuk membuat game ataupun quiz game. Template ini dapat kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya pilih yang Invaders. Saya akan membuat game dari template Invaders. Sebelum kita membuat game di template, kita bisa mereview terlebih dahulu bagaimana cara kerja dari game ini dengan mengklik di bagian tengah. Nah, ini adalah tampilan dari game yang akan diberikan kepada peserta didik, di mana di dalamnya itu terdapat soal, kemudian juga jawaban. Juga bisa ditambahkan gambar. Kemudian apabila peserta didik menjawab benar, maka salah satu musuh pada game akan mati. Namun jika menjawab salah, maka akan terjadi game over. Namun bisa mengulangi permainan dengan mengetik melanjutkan. Muncul tulisan congratulations. Baiklah, kita akan menggunakan template dengan mengklik use this template di sudut kanan bawah. Kemudian ini adalah tampilan dari template game yang akan saya desain. Di sebelah kiri ini ada beberapa pilihan dapat digunakan pada saat akan mendesain tampilan dari games. Nah, pertama saya akan mendesain cover awal dari game yang akan digunakan. Saya akan mengganti tulisan Invaders ini menjadi tulisan materi yang akan saya buat kuis, yaitu tentang sistem imun. Kemudian saya akan menambahkan tulisan 11 MIPA 5 karena kuis ini akan digunakan di kelas 11 MIPA 5. Nah, setelah itu kita bisa mengatur jarak dari tulisan supaya lebih rapi. Lanjut ke page atau template yang kedua. Ini merupakan soal dari kuis. Kita bisa mengedit tulisan yang ada pada template ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, kemudian saya akan memasukkan soalnya, menambahkan soal yang ada di Word saya, kemudian mengcopy ke bagian tulisan untuk soal pada game. Selanjutnya kita bisa mengatur berapa ukuran dan jenis tulisan yang akan kita gunakan. Caranya seperti biasa. Nah, apabila tulisan terlalu panjang dan tidak muat, kita bisa menghapus foto atau gambar kemudian menyesuaikannya. Selanjutnya saya akan menambahkan jawabannya dengan cara mengedit dan mempastekan pada kolom jawaban. Begitu juga untuk template soal yang kedua. Untuk yang lain, apabila kita tidak menggunakannya, bisa kita hapus atau kita delete. Kemudian untuk menyimpan game ini, kita klik present yang ada di kanan atas. Kemudian kita ganti judulnya dengan materi yang kita gunakan. Kemudian kita all set. Nah, di sini akan muncul preview dari game yang kita gunakan. Nah, seperti ini hasil game yang sudah saya buat. Sudah ada soal dan jawaban. Apabila berhasil menjawab soal, maka akan bisa membunuh satu musuh. Apabila salah, maka akan game over. Dan kita akan bisa melanjutkan dengan mengklik yes, kemudian melanjutkan menjawab soal. Setelah selesai akan muncullah tulisan congratulations karena telah menyelesaikan misi, yaitu berupa soal-soal. Untuk membagikan kepada peserta didik, kita klik
tanda share di sudut kanan atas, kemudian kita copy linknya dan dapat kita bagikan melalui grup WhatsApp ataupun sosial media dan email yang terdapat peserta didik di dalamnya. Dengan begitu mereka sudah dapat menggunakan game yang kita buat. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya tutorial mengaplikasikan Canva untuk membuat materi. Ya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial dalam penggunaan Canva untuk membuat PPT untuk materi pembelajaran ataupun desain-desain yang lainnya, bisa berupa grafis, poster, video, dan sebagainya. Pertama, selanjutnya kita pilih yang alat desain gratis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menggunakan Canva untuk membuat desain pembelajaran berupa PPT, video, infografis, poster, dan sebagainya. Yang pertama, kita harus masuk dulu melalui Google Chrome, kemudian pada webnya kita klik kita ketikkan Canva, lalu pilih yang ini. Selanjutnya kita pilih yang pertama. Nah, karena belum memiliki akun, maka kita harus mendaftar terlebih dahulu. Nah, apabila sudah memiliki email di akun, nah apabila pada Google Chrome Bapak Ibu sudah tertera email, maka tinggal pilih lanjutkan dengan Google. Nah, karena saya sudah memiliki akun Canva, maka saya langsung login menggunakan alamat email yang biasa saya gunakan untuk membuat Canva. Ini adalah tampilan awal dari Canva. Untuk membuat desain, bisa kita ketik atau kita klik langsung buat desain, kemudian pilih mau berupa dokumen, PPT, representasi, infografis, dokumen A4, dan lain sebagainya. Untuk template-nya kita bisa klik di sebelah kiri bacaan template, kemudian pada kolom pencarian kita klikkan saja PPT pendidikan. Dan di sini akan muncul banyak desain yang bisa kita pilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kebetulan di sini saya menggunakan akun pendidikan, maka bisa mengakses template-template yang mungkin tercatat sebagai desain yang pro ya. Jadi saya akan pilih template yang ini, kemudian sesuaikan template ini. Nah, sekedar informasi, untuk membuat akun pendidikan, Bapak Ibu ingin membuat akun pendidikan ataupun akun yang pro, bisa menggunakan SK ataupun hal-hal yang memang bisa membuktikan Bapak Ibu adalah guru di tempat Bapak Ibu sedang mengajar. Nah, ini adalah template-template yang bisa digunakan untuk membuat PowerPoint. Kemudian kita klik di bagian yang ingin kita edit untuk menuliskan apa yang kita inginkan pada tampilan PPT yang akan kita buat. Ini dengan kata sistem tone. Kemudian di sini presentnya oleh saya. Kemudian ini sebagai identitas itu teknologi. Di kelas 11 IPA 5. Untuk menambahkan template berikutnya, kita klik tanda tambah, kemudian kita pilih desain yang ada di sini. Misalnya seperti ini. Nah, di sini kita mau membuat bacaan dahuluan. Oke, kita tambahkan. Nah, untuk membesarkan tulisan ini kita tinggal klik tanda tambah seperti ini, dan untuk mengecilkannya kita klik tanda kurang. Nah, ini bisa digeser seperti ini untuk melebarkan tulisan. Kemudian di sini kita bisa pilih jenis tulisan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke,
kita bisa menyebarkannya di sini, atau kita bisa mengirimkan seperti ini atau memberi garis bawah. Kemudian di sini ada pilihan warna untuk tulisan. Seperti ini. Nah, selanjutnya ini juga bisa kita geser untuk meletakkannya di mana sesuai dengan tempat yang kita inginkan. Selanjutnya di sisi kiri banyak pilihan-pilihan yang dapat kita gunakan untuk mendesain tampilan pada Canva yang sedang atau proyek yang sedang kita lakukan atau kita rancang. Di sini ada elemen. Elemen ini bisa dipergunakan untuk mencari gambar-gambar yang kita inginkan. Nah, ini seperti sistem imun. Saya mau menampilkan gambar seperti ini. Kita tinggal menempelkan di sini. Dan mungkin kita hapus. Oke, seperti ini. Dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian unggahan ini adalah untuk meletakkan atau memasukkan video ataupun gambar milik kita secara pribadi yang akan kita tampilkan pada PPT yang kita kerjakan ini dengan cara klik unggah file, kemudian kita pilih gambar yang kita ingin unggah. Jadi kita bisa meletakkannya ke dalam, kemudian kita bisa meletakkannya ke dalam tampilan slide kita berikut ini, seperti ini. Kemudian ini ada teks ini bisa kita tambahkan pada tampilan slide. Kemudian ini kita bisa langsung menggambar di sini. Selanjutnya di sini ada lagu yang bisa kita masukkan ke dalam tampilan slide. Tarik, kemudian kita seperti ini. Nah, setelah selesai mengedit, kita bisa membuat animasinya seperti ini dan menerapkannya ke semua halaman, atau juga bisa meletakkannya di satu-satu slide. Kemudian bisa kita atur berapa lama waktu slide itu akan ditampilkan. Setelah selesai, kemudian kita akan menyimpannya dengan cara mengklik tanda bagikan. Kemudian kita klik unduh. Kita pilih jenis file. Di sini saya akan menyimpannya dalam bentuk PPT. Kemudian klik unduh. Nah, di sini file sudah tersimpan. Dalam pengerjaan proyek yang ada di Canva bisa kita lakukan lebih dari satu orang dengan cara mengklik tautan kolaborasi, kita klik, kemudian kita pilih yang punya tautan. Selanjutnya kita salin tautan, kemudian kita kirim kepada rekan ataupun teman sekelompok kita agar mereka bisa mengerjakan proyek secara bersama-sama. Kita buka PPT yang sudah kita simpan. Nah, ini adalah PPT yang telah kita simpan sebelumnya. Oke. Kemudian apabila kita simpan PPT tersebut dalam bentuk video, maka animasi dan musik dari proyek yang kita kerjakan itu akan terlihat dan terdengar dengan baik. Nah, Canva ini kita juga bisa menampilkan atau memasukkan video. Sama caranya seperti menempelkan. Kita tarik videonya. Seperti ini. Kita sesuaikan ukurannya. Nah, videonya juga akan berputar dan bisa ditampilkan dengan baik. Demikianlah tutorial penggunaan Canva untuk pembuatan materi.
Selanjutnya, tutorial mengaplikasikan Mentimeter untuk refleksi. Nah, adapun tutorial dalam mengaplikasikan Mentimeter yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita masuk dulu melalui Google Chrome, kemudian mengetikkan Mentimeter. Ya, kita pilih yang ini. Kemudian kita pilih yang pertama. Oke, selanjutnya kita harus sign up terlebih dahulu. Untuk membuat akun pada Mentimeter, kita boleh masukkan secara manual nama, email, dan password, atau langsung memilih untuk sign up melalui Facebook ataupun Google. Saya akan sign up melalui Google saya. Kemudian saya memilih ini email saya. Selanjutnya saya akan menuliskan nama dan di sini kita pilih yang education. Kemudian kita pilih yang teacher. Selanjutnya save selection. Nah, ini kita pilih yang training or educating. Selanjutnya kita save selection. Nah, di sini kita pergunakan saja yang free atau gratis. Kita klik continue with free. Kita pilih yang new presentation, kemudian kita ketik namanya di sini, refleksi pembelajaran. Kita klik. Oke, kita pilih yang blank. Kemudian di sini ada pilihan lagi yang lainnya, ada multiple choice, ada workload, ada open-ended, Q&A, ranking, spells, select answer, type answer, dan sebagainya. Pertama, saya ingin memilih yang open-ended. Kemudian di sini saya akan menuliskan pertanyaannya. Seperti ini. Oke. Di sini boleh menambahkan foto ataupun tidak. Kemudian di sini ada desain, ini untuk memilih kita mengganti warna dan teks. Ada template juga. Selanjutnya untuk menambah slide, kita klik new slide. Kemudian kita pilih lagi model yang berbeda. Misalnya yang workload. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat pertanyaannya. Satu kata untuk pembelajaran hari ini. Oke, ini satu kali aja. Jadi satu partisipan hanya menulis satu saja. Oke, selanjutnya untuk menampilkannya kepada peserta didik, kita klik yang present. Kemudian nanti peserta didik harus membuka Google Chrome, kemudian mengetik di Google-nya dengan kata menti.com. Selanjutnya memasukkan kode yang telah tersedia pada tampilan seperti ini. Oke, akan kita coba. Kita klik menti.com. Nah, seperti ini tampilannya nanti yang akan ditampilkan pada Android peserta didik. Kemudian masukkan kode yang dimiliki oleh guru. Kemudian kirim. Nah, peserta didik akan mendapatkan pertanyaan yang sesuai dengan apa yang telah kita ketikkan pada slide kita sebelumnya. Bagaimana menurut Anda mengenai pembelajaran hari ini? Tertulis sangat baik dan akan kita kirimkan. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini sudah satu ada. Nah, di sini sudah ada satu jawaban. Kita klik enter untuk melihat jawabannya. Nah, ini jawaban yang telah dituliskan oleh peserta didik. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, kita lakukan hal yang sama. Kita klik slide kedua, kemudian kita klik present. Seperti ini.
kemudian kita copy atau kita bacakan kodenya dan akan dimasukkan oleh peserta didik ke Mentimeter mereka. Oke, ini pertanyaannya, satu kata untuk pembelajaran hari ini. Nah, ini jawaban yang telah diberikan peserta didik atas pertanyaan yang telah kita berikan kepada mereka. Baik, demikianlah tutorial dalam penggunaan Mentimeter yang dapat kita gunakan pada saat melakukan refleksi pembelajaran kepada peserta didik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tutorial pengaplikasian Quizzes untuk assessment yang dilakukan menggunakan Android di kelas. Pertama kita masuk dulu ke Google, kemudian mengetikkan kata Quizzes, kemudian memilih yang ini. Selanjutnya kita pilih yang pertama. Dan apabila belum memiliki akun, kita lakukan sign up. Kalau sudah memiliki akun, langsung login. Kita coba sign up. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan Google atau dengan nomor telepon ataupun dengan email. Kemudian saya pilih menggunakan email saya yang tertera pada Google. Ini kita abaikan saja. Kemudian kita klik buat. Bisa berupa kuis ataupun presentasi interaktif. Kita pilih yang kuis. Nah, di sini juga bisa kita pilih sesuai dengan selera masing-masing. Saya akan memilih yang umum saja, yaitu menggunakan pilihan ganda. Nah, di sini sudah ada pilihan poin. 1 soal 1 poin atau boleh 5 sampai 10 poin. Dan di sini saya bikin 1 soal 10 poin. Sifatnya pilihan ganda. Kita masukkan soalnya. Ini saya ambil dari Word, kita klikkan. Kemudian kita masukkan jawabannya. Apabila ingin menambahkan option yang lain, tinggal klik tanda tambah. Nah, seperti itu. Ini 1 soal sudah selesai. Di sini boleh kita tambahkan gambar. Bisa kita lihat terlebih dahulu. Selihat terus. Saya ingin memasukkan yang ini. Ya, seperti ini. Di sini boleh langsung ditambah penjelasannya atas jawaban yang benar, ada juga tidak. Nah, sebelumnya kita pilih dulu atau kita checklist mana di antara option ini yang merupakan jawaban yang benar. Seperti misalnya kita pilih yang ini. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Kemudian kita simpan di sudut kanan bawah. Nah, inilah soal yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya, apabila sudah selesai semua soal kita masukkan, kita klik simpan dan kita beri judulnya. Ini biologi, ini tingkatnya boleh kita atur juga. Ini kelas 11 ya, bahasanya ini bahasa Indonesia, ini public. Nah, ini untuk membuat cover bisa kita tambahkan foto.
Oke, kita save dan continue. Nah, soal sudah selesai dan siap untuk diberikan kepada peserta didik. Bagaimana caranya? Oke, kita kembalikan terlebih dahulu. Nah, untuk memberikan soal ini kepada peserta didik, kita klik mulai kuis langsung. Kemudian kita pilih yang klasik. Oke, ini ya klasik. Oke, sebelumnya kita bisa atur di bagian bawah. Kita bisa atur. Nih, tunjukkan jawaban selama aktivitas. Ini bisa ditunjukkan atau tidak. Aktif, hanya validasi, dan tidak aktif. Kemudian tampilkan kunci jawaban. Ini bisa kita atur, jadi bisa langsung muncul kunci jawabannya atau tidak. Apabila soal ini digunakan untuk post test, maka lebih baik tidak usah ditampilkan agar bisa digunakan pada soal post test berikutnya. Ada kesempatan ekstra untuk menambahkan waktu. Kemudian ini stiker meriah siswa, ini boleh diaktifkan atau tidak. Nah, untuk menampilkan tampilan memberi memang sebaiknya kita aktifkan, atau untuk menjaga kondusifan lebih baik kita menaktifkan. Dan ini soal diacak, tunjukkan nomor peringkat, pilih jawaban diacak, musiknya kita atur on aja agar di network standing juga terdengar musik. Selanjutnya kita lanjutkan. Dan agar peserta didik dapat join ke kuis yang sudah kita buat di Quizizz, kita instruksikan kepada mereka untuk mengetikkan Quizizz pada handphonenya. Kemudian kita pilih yang enter kode join my quiz. Oke, kita masukkan kodenya di sini. Empat 495640. 495640. Kita klik gabung. Nah, di sini kita tuliskan nama, misalnya Bunga. Kemudian peserta didik juga bisa memilih untuk musiknya itu dihidupkan atau tidak, efek suara dan menunya dihidupkan atau tidak. Di sini juga ada pilihan teks dibacakan oleh sistem. Nah, apabila sudah seluruh peserta bergabung, maka guru akan memulai kuis. Nah, apabila seluruh siswa sudah bergabung, maka kita klik mulai. Nah, ini tampilan yang tersedia di handphone siswa. Nah, ini soalnya. Oke, kita dari penilaian yang otomatis ditampilkan oleh Quizizz. Selanjutnya kita keluar dan kita dapat mendownload hasil dari kuis yang dilaksanakan atau kuis yang dikerjakan oleh peserta didik dengan cara mengunduhnya dalam bentuk PDF, dalam bentuk Excel, ataupun mengunduhnya dalam bentuk PDF. Baik, demikian yang dapat saya jelaskan mengenai tutorial pengaplikasian Quizizz. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.